Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Para sedulur, jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Degun. Para sedulur, jadi hari ini merupakan momen bersejarah buat timnas sepak bola Indonesia, buat timnas sepak bola kesayangan kita semua. Ketika hari ini ya teman-teman, timnas kita sudah dipastikan lolos ke putaran 4 ya, babak kualifikasi Piala Dunia Yuna Asia. Artinya timnas kita saat ini memang sudah lolos ke babak keempat atau babak playoff pasca tadi malam jam 12 malam ketika Saudi Arabia kemudian menekuk Bahrain 2-0. Nah, di sini yang akan lolos ke babak playoff ada peringkat 3 dan peringkat 4. Peringkat 4-nya sudah jelas Indonesia. Sedangkan untuk China sama Bahrain sudah masuk kotak ya, dia nggak bisa ngejar lagi, poinnya 6 ya. Indonesia saat ini bertengger di posisi 4 ketika kemenangan timnas kita atas China tadi malam. Jadi poinnya 12 ya, nyaris hampir nggak bisa dikejar lagi oleh Bahrain dan China. Teman-teman, kemarin itu saya ketika kemarin sore saya sebelum timnas kita jumpa China itu saya fokus nonton ketika Australia jumpa Jepang di Optus Stadium di Perth di Australia. Itu saya betul-betul kecewa berat ya, karena kemudian ketika lihat starting line up-nya timnas Jepang atau Samurai Biru itu nggak satupun memasang pemain bintangnya, baik dari kiper sampai strikernya nggak ada yang saya kenal gitu kan. Yang kenal cuman manajernya, pelatihnya Hajime Moriyasu itu kan. Nah, sedangkan Australia menurunkan skuad intinya ini betul-betul kemarin saya sempat kaget ya, sempat kecewa berat karena harapannya kan kalau Australia bisa gebuk sama Jepang gitu kan. Harapannya timnas kita ketika menang masih pegang harapan ya, walaupun dia tertinggal tetap dari Australia, masih bisa pegang harapan untuk lolos langsung ke putaran final Piala Dunia. Karena memang di laga terakhir nanti Australia jumpa Saudi Arabia gitu kan. Tapi apa mau dikata, itu ya kemarin Jepang menurunkan pemain dari lapis kedua atau ketiganya mungkin dari pemain liga lokal ya teman-teman. Yang yang dia itu memasukkan pemain bintangnya baru babak kedua, menit ke 60-an lah itu kan, yaitu si Takefusa Kubo yang bermain di Real Betis dan Keito Nakamura yang main di Stade Rennes ya. Tapi memang mengagetkan juga ya, saya lihat dari babak pertama itu Australia nggak berkutik ya, ketika Jepang menguasai betul permainannya. Dikurung Australia itu kemarin sekedar, walaupun pemain-pemain Jepang itu bukan pemain-pemain dari yang main di diaspora, dia main di liga lokal ya. Permainannya luar biasa banget ya, kecepatan terus passing bolanya itu pergerakannya luar biasa, sehingga Australia praktis semangat bertahan hingga di babak pertama itu ball possession-nya 70 banding 30. Jepang 70, Australia 30. Cuman kemudian di menit-menit akhir dekati menit ke 90 Aziz Behik ya serangan balik bisa ngegolin. Ya apa mau dikata ya, dan ini kalau saya lihat juga pastinya tantangan berat buat timnas kita kalau jumpa nanti di Tokyo. Mereka menurunkan ini juga sepertinya agak berat ya gitu kan, berat. Mungkin ya bisa nyontoh polanya si Australia ketika jumpa tim bayangan Jepang ini. Nah teman-teman, pasca kemudian Australia, kita kemudian bisa melihat timnas kita tampil jumpa China semalam itu, keputusannya Coach Patrick Kluivert itu luar biasa. Saya betul-betul apresiasi, ini luar biasa banget ini Coach Patrick Kluivert ketika dia kemudian keputusannya salah satunya mampu mencadangkan salah satu skuad termahal di timnas yaitu Max Hilger sama sekali nggak dimainin, dan dia memasang Egy Maulana Fikri di sayap kanan dan kemudian Bang Ricky Kambuaya itu di sayap kiri, dan ini sebagai starter gitu kan. Itu sebagai starter Ricky Kambuaya sama si Egy Maulana Fikri jadi starter. Ini luar biasa sekali ya putusannya ini, memang kemudian pemain yang dari lokal nih ada yang jadi starter gitu kan. Yang jelas memang kemudian salah satu keputusannya yang memang mengembirakan ya, kemudian dia memasukkan Beckham Putra ya di babak kedua menggantikan Tom Hai gitu
kan. Walaupun memang kemudian memang pemain pengganti, tapi udah menggembirakan buat publik lokal, tentunya buat para penggemar Maung Bandung, Persib Bandung. Ini kan memang putra daerah Bandung, pemain lokal putra daerah Bandung yang memang masih muda ya, sinarnya itu masih bisa bersinar terang karena dia usianya masih jelang 24 tahun, asli kelahiran Bandung. Terus dia memperkuat Persib Bandung, tim kebanggaannya rakyat Bandung, rakyat Jawa Barat gitu kan. Permainannya juga luar biasa ini. Saya pikir ini mulai dibuka kunci pintunya Coach Patrick Kluivert untuk pemain-pemain lokal gitu kan. Bahkan kemudian Stefano Lillipali juga kemudian dikasih kesempatan di menit-menit akhir. Begitu juga Ramadan Sananta, semua dikasih kesempatan. Ini luar biasa sekali ya caranya Coach Patrick Kluivert kemudian untuk memberikan kesempatan buat pemain-pemain yang bermain di liga lokal gitu kan. Mantap ini Coach Patrick Kluivert. Dan lagi-lagi ketika kemudian kita patut berterima kasih ya pada Ole Ten Harumeni di saat-saat yang memang momen penting itu. Saya deg-degan lah lihat gitu kan, ketika Ricky Kambuaya dilanggar oleh pemain belakang China, kemudian dari titik penalti ya alhamdulillah itu kan, kemudian bisa melesakkan golnya si ini Ole Ten Harumeni lewat titik penalti. Dan ini merupakan momen yang sangat bersejarah, luar biasa banget. Ini sepertinya bahkan bersejarahnya bukan cuma untuk bangsa dan rakyat Indonesia ataupun pecandu sepak bola Indonesia, tapi bersejarah buat negara-negara di Asia Tenggara ya. Karena selama ini kan yang ikut di fase kualifikasi babak ketiga ini langganannya biasanya Vietnam gitu kan, Thailand, dan mereka sepertinya juga nggak pernah bisa lolos sampai kemudian ke babak keempatnya. Ini kan kualifikasi ketiga, yang ke babak keempat playoff itu nggak ada gitu kan. Nah teman-teman, kalau lihat organisasi permainan kita semalam sih ya so-so lah, biasa aja kalau saya pikir, tapi racian strateginya luar biasa gitu kan. Nggak begitu ngejreng. Kalau lihat Jepang sama Australia itu saya kaget, mainnya rapi banget, kecepatan, terus dribble bolanya. Walaupun itu saya juga kaget, itu pemain-pemain yang memang dari liga lokal Jepang dan pemain-pemain yang saya nggak ngerti sama sekali namanya. Yang saya tahu itu dari babak pertama cuma Hajime Moriyasu pelatihnya. Yang lainnya dari goalkeeper sampai strikernya saya nggak kenal gitu kan. Baru di babak kedua kemudian kenal ketika ada Take Fusakubo, pemain Real Betis, sayap kanannya masuk gitu kan. Kemudian Keito Nakamura sayap kiri masuk gitu kan, yang di State Train. Yang lain itu pun masih mendominasi permainan sama Australia. Australia menang karena memang kemudian serangan balik yang terakhir gitu kan. Harapan saya sih kemarin paling nggak Jepang itu menurunkan 50% lah daripada squad intinya gitu kan. Semalam dia di babak pertama sama sekali nggak menurunkan squad intinya gitu kan, tapi memang kemudian permainannya juga mengagetkan. Untuk timnas udah jelas nih pesannya untuk Bapak Erick Thohir. Pastinya para fan timnas sepak bola mengharap lagi. Untuk striker ini kita memang kritis ya, saya pikir gitu. Untuk striker kita cuma punya Ramadan Sananta, andalannya Rafael Struijk dan Ole Ten Harumeni. Ole Ten Harumeni ini andalannya cuma Ole Ten Harumeni. Gimana kalau kemudian nanti terkena akumulasi kartu kuning atau cedera? Dan saya pikir harapannya ke depan ketika waktunya masih panjang nih, harusnya kemudian tim exco dari PSSI mulai bergerak lagi mencari striker yang memang kemudian betul-betul diandalkan di lini depan ya teman-teman. Saya ya dan juga winger dan striker. Yang paling penting ini ya strikernya betul-betul yang memang kita bisa andalkan itu ya oleh Ten Harumeni cuman gitu kan. Bayangin nanti yang udah nunggu tim yang sudah menunggu timnas kita di babak playoff, nanti ada Irak, Qatar, Uni Emirat Arab gitu kan, dan kemungkinan nanti ada Yordania ya kemungkinan kan. Ini tim-tim Timur Tengah ya, yang memang kita secara fisik itu kewalahan, apalagi besok bermainnya kan di peraturan FIFA, besok bermainnya di kandangnya di Timur Tengah itu gitu kan. Ya kita tahu lah banyak drama, kemudian wasit gitu yang kadang dikeluhkan oleh timnas kita kemarin ketika jumpa Bahrain gitu kan. Dan kemungkinan kita pun nanti kalau Saudi Arabia besok kalah sama Australia gitu kan, nah, kita juga bisa ketemu lagi sama Saudi Arabia. Artinya memang waktu yang masih ada sebelum ya babak playoff,
sepertinya PSSI harus bergerak cepat, karena memang kemudian kalau sampai kemudian seperti di tengah itu kita betul-betul mengandalkan Tom Hai gitu kan, walaupun banyak ada Nathan Joaon gitu kan, ini kemudian masuk Beckham Putra, tapi kalau besok untuk kelasnya playoff ini memang sangat penting lagi untuk Pak Erik kemudian datangin lagi pemain midfielder, main bertahan di tengah ya, defensive midfielder kayak Joe Pelupesi. Walaupun mungkin pastinya susah ya, susah karena memang kemudian yang cocok dengan cocok dengan timnas, berkualitas, tapi kemudian juga memenuhi syarat untuk jadi warga negara Indonesia, itu juga pastinya untuk nemuin juga susah gitu kan. Tapi apapun itu memang itu sangat dibutuhkan, 2 atau 3 pemain lagi memang sangat dibutuhkan. Kalau untuk barisan belakang, center back, kiper, center back, full back udah komplit semua. Yang memang mengkhawatirkan ini untuk lini tengah, defensive midfielder sama kemudian striker gitu kan. Dan kalau bisa memang kemudian wingernya nambah 1 lagi gitu kan. Ketara betul ketemu ketika Ratnar Oratmangun itu kemudian sakit gitu kan. Kemarin kita juga kerepotan kan, kemudian si Marcelino Ferdinand itu yang memang jadi langganan utama juga terkena akumulasi kartu kuning. Harapan kita nanti memang kemudian dapat tambahan pemain, dan memang sekalipun kita udah lolos timnas kita, harapannya di Tokyo nanti kita bermain bagus ya, apalagi yakin kemungkinan besar Ratnar bisa mungkin main lagi. Harapan saya Marcelino Ferdinand jelas bisa main. Kalau kiper ya nggak tahu nanti Patrick Kluivert, Coach Patrick apakah tetap Emil Audi Romulyadi ataupun Martin Pas. Tapi memang mungkin bisa mempelajari daripada partainya Jepang ketika jumpa Australia kemarin ya, karena memang itu partainya itu saya pikir juga penting sekali itu, permainannya terengginas banget, permainannya ganas, permainan attackingnya itu berbahaya banget ya. Timnas Jepang yang nggak ada yang saya kenal kemarin gitu kan. Apapun itu selamat buat seluruh punggawa timnas sepak bola Indonesia, buat seluruh fan timnas sepak bola Indonesia. Special thanks to staf kepelatihan Coach Patrick Kluivert, asisten pelatih Coach Denny Lanzat dan Alex Pastur, dan semua staf kepelatihan yang lainnya untuk kemudian memang bisa meloloskan Indonesia ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia Yuna Asia. Harapannya kita akan kemudian bisa lolos di Piala Dunia, dan saya yakin Bapak Erick Thohir ini akan merespon dengan cepat untuk mencari radarnya, pasti udah ada untuk menambah striker, winger, dan defensive midfielder. Nah, menurut saya sih itu penting banget. Kalau menurut teman-teman mungkin punya analisa. Dan saya bangga ini ada tambahan ya, ketika kemudian Beckham Putra ini salah satu pemain lokal yang dikasih kesempatan. Kedepannya berharapnya juga kalau tampilannya bagus, nggak menutup kemungkinan direkrut oleh Pak Erik kemudian masuk jadi skuadnya Oxford United di Liga Championship Inggris. Ini kebanggaan ya, namanya kayak saya gitu kan, senang saya pemain diaspora, pemain lokal juga senang, apalagi yang kemudian dikasih kesempatan untuk lebih bersinar lagi. Nah itu aja teman-teman obrolan kita di pagi hari ini. Akhir kata semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.